Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 4 Desember 2025. IHSG hari ini turun tipis, masih di 8.640. Movernya agak berbeda dibandingkan hari-hari kemarin. Ini ada BBRI, BKSL, Dewa, GTSI, BBCA, Humi, CDIA ya. Berbeda dikit lah dibandingkan dengan hari kemarin. Terus saya ingin ucapin selamat buat teman-teman yang pegang Unilever. Hari ini dia umumin ada pembagian dividen interim tahun 2025. Jadi dalam rapat direksi tanggal 4 Desember 2025 memutuskan dan menyetujui, berarti hari ini ya rapat direksinya, untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp87 per lembar saham. Ini dividen interim, atau seluruhnya berjumlah 3,3 triliun yang berasal dari sebagian laba bersih pada tanggal 30 September 2025. Terus saham Perseona yang nama-namanya tercatat daftar pemegang sahamnya pada tanggal 16 September. Jadi cum dividen itu pasar reguler dan pasar negosiasi 12 Desember. Kemudian ex-date-nya tanggal 15 Desember. Cum dividen perdagangan tunai di 16 Desember. Nah, kalau untuk kita karena kita di reguler, jadi di 12 Desember ini paling tidak kita harus memegang saham ini sampai tanggal 15 Desember. Ini 15 berarti hari Senin nih biasanya kalau cara 2 hari ya. Nah, gimana sebenarnya performa Unilever? Kalau dilihat di kuartal 3 mereka itu punya EPS sekitar 96 kalau disetahunkan ya. Jadi periodenya itu 32 tambah 24 berarti sekitar berapa tuh? 55 tambah 30 85. Hari ini dia bagi 87. Ya mungkin semuanya nih kalau ngelihat ini ya. 86. Ya 86. Bener. Semuanya dibagikan. Jadi sesuai prediksi kita 100% dividen PL rasio. Kalau dia sudah punya keuntungan kuartal 1 sampai 3 berarti 87 ini sudah semua dibagikan. Maka potensinya sisanya berapa? Harusnya sisanya kuartal 4 saja. Itu yang akan jadi final. Kecuali nanti di kuartal 4 nggak dibagikan. Nah, kalau kuartal 4 jadi final, estimasinya berapa? Ya, kalau tahun lalu 9, tahun lalunya lagi 16, tahun lalunya lagi 19. Jadi kuartal 4 itu rata-rata kecil-kecil. Anggaplah sama kayak tahun-tahun sebelumnya ya 9 atau 10, berarti berapa? 0,3%. Maka total sebenarnya berapa? Setahun 3,5% ya, sesuai dengan estimasi yang ada di sini. Tahun sebelumnya berapa Bang? 2023 dia bagi 5,1, 140. Tahun 2024 88, 3,2. Kalau tahun ini bisa 97 atau 96 berarti lebih baik sebenarnya daripada tahun 2024. Terus harga sahamnya kalau dilihat ini lagi tinggi-tingginya ya teman-teman. Lagi tren naik nih. Saya nggak tahu kenapa Stockbit agak lemot ini jam-jam sekarang. Ini kemarin dari 1000-an sekarang sudah 2700-an. Jos ini udah beggar nih yang pegang di angka 1000 ya. Nah, selain Unilever sebenarnya saya mau bahas beberapa saham. Nerusin kemarin review per sektor. Nah, ini sektor yang sekarang pengen direview adalah otomotif dan komponen otomotif. Jadi ada 4 saham. Pertama ada Selamat Sempurna, Garuda Metalindo, Astra Autopat atau Auto, dan Indokorsa atau Bram. Kita short aja sekalian ya. Mana yang terbaik? Nah, kalau dilihat seperti ini baru kelihatan tuh. Yang terbaik secara yield dividen. Tapi sebelum kita ngomongin dividen, kita ngomongin yang lain-lain dulu ya. Nah, dari sisi harga dulu. Harga 1.700, 2.700. Untuk SMSM Auto Bolt 1000 35, Bram 4860. Hari ini yang turun 2, yang naik 2. Kalau dilihat paling mendekati ada di SMSM walaupun MOS-nya atau margin of safety-nya untuk SMSM itu minus ya. Artinya kalau minus berarti harga ini belum menyentuh harga target. Oh sorry, ini Bram belum saya update, bentar ya. Yap, kuartal 3 minus 19 proyeksinya, minus 19. Dan secara dividen minus itu nggak mungkin ya. Jadi ya nggak apa-apa. Sehingga kalau ngelihat seperti ini, yang paling
menarik adalah SMSM, di mana transaksi harian juga 10 miliar, transaksi untuk auto 9,8 miliar, mirip-mirip. Tapi SMSM biasanya 4 kali setahun bagi dividen. Saya belum cek hari ini sudah bagi berapa saja. Kalau ngelihat ini sebenarnya sudah 35 dan 40. Saya nggak punya barangnya ini teman-teman, jadi nggak terlalu ngeh ya. Coba kita cek dulu. Ya, masih 2 kali ya. 35 40. Yield dividen payout rasio kalau lihat sebelum-sebelumnya bisa 75, 73. Kita anggap tahun ini bagi 75 saja. Nah, ini 76 berarti 8,4% potensinya. Karena sudah bagi 75, maka sisanya tinggal 69 atau 4,0% di harga sekarang. Jadi kalau mau masuk harga sekarang, berharap dividennya tidak bisa tinggi-tinggi karena sudah bagi dividen periode berikutnya. Tapi sebenarnya kalau kita hold setahun, kita akan mendapatkan peluang dividen 2 kalinya yang tahun depannya gitu ya. Jadi sebenarnya timingnya itu tidak closing, benar-benar closing kayak closing laporan keuangan. Karena lihat nih dividennya rintip-rintip 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi kalau kita masuk di sini nih, misalnya sudah bagi dividen 3 kali, berarti 1 2 3 4. Time frame-nya juga setahun, September 2024 sampai September 2025 gitu. Dari sini ke sini tuh tetap aja setahun ini kalau di di garis ya. Nah, tuh 210 bar. Ya kira-kira setahun itu 210. Hari bursa biasanya 219. Nah, itu untuk SMSM. Terus konsisten nggak Bang bagi dividennya? Oke, kita tes 2 tahun terakhir deh. SMSM 120 tahun 2023, kemudian 135 tahun 2024. Auto 172 2023, 190 2024. Nah, cuma kalau ngelihat tren auto ini sepertinya lebih bagus. Ini SMSM grafiknya kurang bagus ya. Naik turun. Nah, ini turun ini agak diidam sedikit. Nah, tapi kemarin sempat nyentuh 1660, kemudian naik lagi, terus ini ada pullback lagi. Kita nggak ada yang tahu nih pullbacknya apakah lanjut naik atau dia akan turun. Kalau bicara tren, lebih bagusnya adalah trennya auto gitu. Ini masih tren yang naik ke atas. Jadi itu semua tergantung kita ya, tergantung kita mau seperti apa. Kalau mau ngikutin kayak auto begini ya, ini lagi tren ke atas, mau ngikutin trennya dia. Tapi kalau kita mengharap dividen SMSM sekarang posisinya lagi konsolidasi sedikit nih. Nah, kemarin sempat naik, grafik nggak terlalu besar, habis itu turun sedikit. Cuma ini adalah mendekati harga support yang sudah diuji beberapa kali, termasuk di 2025 bulan Maret, habis itu kemarin ya bulan Desember, terus pernah juga ini 2024 ya bulan Mei. Jadi untuk 2 item atau 2 saham ini, SMSM dan auto, sudah terbukti kalau dia bagi dividennya rutin. Yieldnya pun lumayan menarik dibandingkan dengan Bolt dan Bram yang masih satu rumpun ya, satu kategori lah, otomotif dan komponen otomotif. ASII nggak masuk sini karena ASII itu bidang usahanya perusahaan holding. Nah ini dia, saya nggak masukkan. Tapi kalau mau dimasukkan berapa? Ya per sekarang angkanya begini, sekitar 5,8%. Tapi kok harganya naik Bang? Nah itulah serunya di pasar saham itu, tidak selalu seperti apa yang kita review. Fundamentalnya harusnya sudah nggak terlalu bagus untuk fundamental saham dividen karena sudah cukup mahal. Tapi kalau ngomong trend follower ini masih uptrend. Tuh MA20 masih di atas MA50, masih di atas MA200. Uptrend banget. Dia pernah uptrend kayak gini ya sebelum-sebelumnya pernah. Nih 2022, 2023, downtrend 2024, jauh. Habis itu uptrend sekarang. Ya mungkin masanya gitu. Karena ya begitu-begitu aja sih kalau ngelihat ya, seret digergaji aja. Nah, ini ada resisten kuat di 26.900 ya, mendekati 7.000. Nah, nanti kita lihat apakah sampai tembus di angka itu atau tidak ya. Nanti kita lihat saja. Nah, saya kira itu. Nah, untuk auto atau SMSM
Gimana kalau kita masukkan yieldnya ini di dividen for living ya, 8,4% tadi ya, 8,4. Dengan target kita pengen punya dividen per bulan 10 juta, angka hari ini itu equal dengan 18 juta, angka 25 tahun lagi, maka dengan yield 8,4 targetnya kecapai. Targetnya warna merah, hasilnya itu warna hijau, 19,2 juta rupiah per bulan. Dengan cara apa? Kita pakai modal awal 50 juta, nabung 2 juta per bulan sesuai ini, dan asumsi kenaikan investasinya 20% per 5 tahun. Jadi 4% per tahun. Seolah-olah 25% per 5 tahun itu nabungnya 2 juta selama 5 tahun. Kumpul-kumpul ya. Ini 5 tahun pertama 210 juta totalnya. Dapat dividen di reinvest lagi, dapat dividen di reinvest lagi, dapat dividen 25 juta di reinvest lagi. Seterusnya sampai ke tahun 10. Nah, tahun 6 sampai tahun 10 naik nih 2,4 per bulan. Tahun 10 sampai 11 sampai 15 2,8. Tahun 16 sampai 20 3,4 gitu. Karena asumsi kita gaji juga naik, jadi investasi harus juga ikut dinaikkan. Di luar tambahan-tambahan di tengah. Kalau ada tambahan misalnya ada bonus kah atau ada apakah, yaitu di luar itu. Dengan kondisi itu sampai tahun ke-25 total investasi kita sudah 2,7 miliar. Dividen yang diterima 230 atau 19 juta per bulan sesuai dengan grafik ini, 19,2. Jangan lupa di-subscribe untuk support channel ini jadi supaya makin berkembang. Kemudian jangan lupa juga buat teman-teman yang pengen support join di channel, silahkan pilih aja yang 10 ribuan. Kemudian itu akan mendapatkan review atau update setiap minggu terkait dengan screener. Ini screenernya ada banyak, nggak cuma 1 atau 2 bidang saja. Nanti setiap minggu saya buka semua dan diurutkan berdasarkan harga termurah di saat itu. Karena harganya ini update tiap hari ya. Harganya lebih mahal ya yieldnya akan lebih rendah. Misalnya ini SMSM bukan 1.700 tapi 2.700 misalnya. Yaitu yieldnya jadi 5,3 nih. Perhatiin di yield yang sebelah kanan kan, karena dividennya tetap 144 dibagi 2.700 ya 5,3. Kalau sekarang 1.700 ya dengan dividen yield yang 144 itu jadi 8,4%. Makin mahal harga sahamnya, makin rendah yieldnya ketika amount dividennya itu tetap. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.